Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas soal-soal tipe TIU untuk jenis kemampuan numerik, dan fokus kali ini saya akan bahas soal-soal tipe soal cerita. Nah, jadi bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi CPNS di tahun 2023 ini dan sedang belajar khususnya masalah TIU, maka bisa menyaksikan video ini. Oke, langsung aja kita bahas soal-soalnya. Untuk soal pertama, Joko meminjam uang di koperasi sebesar 4 juta dengan bunga 6% per tahun. Angsuran yang harus dibayar oleh Joko jika meminjam uang selama 8 bulan adalah. Oke, jadi kita lihat untuk soalnya bahwa di sini diketahui pinjaman awal yaitu 4 juta. Kemudian persen bunganya adalah 6% dan waktu pinjaman itu 8 bulan, kita singkat W, yaitu 8 bulan. Nah, karena di sini teman-teman lihat per tahun, maka yang bulan ini kita ganti ke tahun dengan cara membaginya dengan 12. Karena kan 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Oke, kemudian dari sini kita masukkan ke rumus bunga, di mana bunga itu adalah pinjaman awal dikalikan dengan persen bunga dikali dengan waktu. Nah, pinjaman awalnya itu 4 juta, kemudian kita kalikan dengan 6%, kemudian kita kali lagi dengan 8/12. Oke, kita bisa sederhanakan. Ini 02 coret, 02 juga coret, kemudian 6 dibagi 6 itu 1, 12 dibagi 6 yaitu 2. Kemudian 8 dibagi 2 yaitu 4. Oke, jadi hasilnya adalah 40.000 dikali dengan 4, yaitu 160.000. Oke, jadi bunganya udah diketahui 160.000. Kemudian kita cari jumlah pinjaman, jadi jumlah total pinjaman, atau kita singkat JP, itu diperoleh dengan menjumlahkan bunga dan pinjaman awal. Nah, bunganya tadi kan udah diketahui 160.000. Kemudian pinjaman awalnya adalah 4 juta. Maka hasilnya 4.160.000. Nah, kemudian di sini ditanyakan besar angsuran, maka kita singkat BA, itu diperoleh dengan membagi jumlah pinjaman dengan waktunya. Waktunya kan 8 bulan ini. Jadi 4.160.000 dibagi 8. Nah, dari sini ketemu hasilnya 520.000. Oke. Jadi jawabannya yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah foto berbentuk persegi memiliki luas 49 cm persegi. Foto tersebut diletakkan di dalam figura yang berbentuk persegi pula. Jika figura tersebut memiliki keliling 3 kali keliling foto, maka berapakah luas figura tersebut? Oke, pertama kita coba gambarkan dulu agar kita bisa memahami konteks dari soal yang disediakan ini. Jadi ini tuh ada sebuah foto yang bentuknya persegi, kayak gitu. Kita misalkan P1, kemudian dia diletakkan dalam sebuah figura yang berbentuk persegi pula. Jadi ini kita misalkan seperti ini. Nah, kurang lebihnya kayak gini. Ini kita misalkan P2. Nah,
diketahui bahwa luas dari foto tersebut, yaitu luas persegi 1, itu adalah 49. Nah, pertama kita cari dulu nih sisi dari persegi 1 ini. Nah, kan udah diketahui luasnya. Maka kita masukkan ke rumus luas persegi, yaitu S kuadrat. Ini S1 atau sisi persegi 1. Nah, maka dari sini, ininya udah diketahui 49 sama dengan S1 kuadrat. Maka S1 sama dengan akar dari 49, yaitu 7. Oke, jadi ketemu nih, sisi-sisinya itu adalah 7. Nah, kalau udah diketahui sisinya, maka langkah selanjutnya kita cari keliling dari persegi 1, yaitu rumusnya 4S. Nah, 4 dikali S-nya udah diketahui 7. Jadi jawabannya adalah 28. Kemudian kita lihat soal bahwa figura itu memiliki keliling 3 kali keliling foto. Jadi keliling persegi 2 yang figura itu adalah 3 kali keliling persegi 1. Maka ini 3 dikalikan 28. Oke, kita hitung 3 dikali 28, yaitu 84. Jadi keliling persegi 2 adalah 84. Kemudian dari sini kita bisa mencari sisi dari persegi kedua, yaitu dengan memasukkan rumus bahwa keliling persegi 2 itu sama dengan 4 kali S2. Nah, ini udah diketahui 84 sama dengan 4S2. Maka S2 adalah 84 dibagi 4. 84 dibagi 4 yaitu 21. Oke, jadi sisi dari persegi 2 udah diketahui 21. Langkah selanjutnya kita cari luas dari persegi 2, yaitu sisi 2 dikuadratkan. Nah, sisinya udah diketahui 21, itu kita kuadratkan. Jadi 21 dikali 21 adalah 441 cm persegi. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah limas yang berbentuk persegi memiliki tinggi 24 cm dan volumenya 1568 cm kubik. Maka berapakah panjang sisi persegi tersebut? Oke, jadi kita masukkan aja ke rumus volume limas, yaitu volumenya sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Nah, volumenya udah diketahui 1568 sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi, yaitu 24. Nah, kita bisa bagi 24 ini dengan 3. Hasilnya adalah 8. Maka luas alasnya adalah 1568 dibagi 8. Oke, dari sini kita bisa menghitung 1568 dibagi 8, yaitu 196. Kemudian kita lihat di sini di soal ditanyakan panjang sisi persegi. Nah, luas alasnya ini kan sama dengan luas persegi ya, yaitu S kuadrat. Luas alasnya udah diketahui 196 sama dengan S kuadrat. Maka sisinya adalah akar dari 196. Nah, akar dari 196 adalah 14. Oke, jadi panjang sisi persegi tersebut adalah 14 cm.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika diketahui suku keduanya adalah 6 dan suku keenamnya adalah 26, maka jumlah 20 suku pertama barisan aritmatika tersebut adalah... Oke, jadi ini terkait dengan baris dan deret. Pertama saya akan coba tuliskan rumus kayak gitu. Jadi kalau untuk mencari suku ke N atau UN, itu diperoleh dengan A tambah N kurang 1 kali B. Sedangkan jumlah suku ke N atau SN adalah setengah dikali N dikali 2A tambah N kurangi 1 kali B. Nah, ini adalah rumus yang mungkin bisa teman-teman catat terlebih dahulu. Kemudian dari sini kita bisa lihat soalnya. Diketahui suku kedua, maka U2 itu adalah 6. Sedangkan U6 itu adalah 26. Ditanyakan jumlah 20 suku pertama atau S20. Ini yang ditanyakan. Nah, dari sini kita bisa masukkan ke rumus UN ini. Maka U2 sama dengan A ditambah N-nya itu kan 2 dikurangi 1 dikali B, yaitu A tambah B. U2-nya udah diketahui 6, jadi A tambah B adalah 6. Ini kita misalkan persamaan 1. Kemudian untuk selanjutnya U6 itu sama dengan A ditambah 6 dikurangi 1 dikali B. Maka A tambah 5B sama dengan 26. Nah, ini kita masukkan ke persamaan 2. Dari sini kita bisa cari A dan B-nya dengan cara kita kurangi ini ya. Jadi, kalau kita kurangi, ini A-nya habis. Kemudian B dikurangi 5B itu negatif 4B. Sama dengan 6 dikurangi 26 itu negatif 20. Maka B adalah negatif 20 dibagi negatif 4. Nah, kalau negatif dibagi negatif itu hasilnya positif. Jadi, 20 dibagi 4 itu 5. Jadi, positif 5. Jadi, bedanya udah diketahui 5. Kemudian, kalau bedanya udah diketahui 5, selanjutnya kita cari A. Kita cari A dengan memasukkan ke persamaan sembarang. Mau itu persamaan 1 atau 2. Di sini saya misalkan mencari A-nya dengan memasukkan ke persamaan ke 1, di mana A tambah B itu sama dengan 6. A tambah B-nya adalah 5 sama dengan 6. Maka A adalah 6 dikurangi 5, yaitu 1. Oke. Jadi A-nya juga udah diketahui 1. Kemudian dari sini kita masukkan ke rumus SN ini. Jadi saya coba tuliskan di sini. SN sama dengan setengah N kali 2A tambah N N kurang 1 kali B. Nah, ditanyakan S20, maka setengah kali 20 dikali 2, ini kalikan 1, ditambah N-nya 20 kurangi 1 dikali B-nya 5. Nah, maka dari sini S20 sama dengan setengah dikali 20 itu 10 ditambah dikali 2 kali 1 itu 2, kemudian 2 ditambah 20 kurangi 1 itu 19, 19 kali 5.
19 kali 5 itu 95. Maka ini adalah 10 kali 97. Jadi S20-nya adalah 970. Oke, jadi jawabannya yang E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Badu mengambil 3 bola sekaligus dari sebuah kantong yang berisi 11 bola berwarna hijau dan 9 bola berwarna ungu. Berapakah peluang terambilnya 2 bola hijau dan 1 bola ungu? Oke, jadi ini kita gunakan rumus kombinasi. Pertama kita cari dulu banyaknya cara pengambilan bola hijau, 2 bola hijau dari 11 hijau. Jadi pertama kita cari cara pengambilan banyak cara pengambilan 2 hijau dari 11 hijau. Nah, rumusnya adalah kombinasi 11, 2 sama dengan n faktorial dibagi n dikurangi r faktorial dikali r faktorial. Di mana n-nya adalah banyaknya bola hijau yaitu 11. Kemudian dibagi 11 dikurangi r-nya adalah banyaknya bola hijau yang diambil yaitu 2. Kemudian kita kalikan 2 faktorial. Maka ini 11 dikali 10 dikali 9 faktorial per 11 kurangi 2 itu kan 9 faktorial. Dikali 2 kali 1. Maka ini kita sederhanakan. Kemudian 10 dibagi 2 itu 5. Maka hasilnya adalah 55. Oke, ini kita misalkan NH atau banyaknya cara pengambilan bola hijau. Kayak gitu. Kemudian yang kedua kita cari banyaknya cara pengambilan bola ungu sekarang ya. Pengambilan 1 ungu dari 9 ungu. Ini 1 ungu dari 9 ungu. Jadi kombinasi 9, 1. Yaitu masukkan ke rumus yang sama. Jadi 9 faktorial dibagi 9 kurangi 1 faktorial dikali 1 faktorial. Maka hasilnya adalah 9 faktorial 9 dikali 8 faktorial per 8 faktorial. 1 faktorial ini nggak usah kita masukkan karena hasilnya 1. Kemudian dari sini kita bisa sederhanakan dengan membagi 8 faktorial dan 8 faktorial. Jadi hasilnya adalah 9. Nah ini kita misalkan banyaknya U atau banyak cara pengambilan bola ungu kayak gitu. Kemudian yang terakhir kita cari banyaknya cara pengambilan 3 bola sekaligus dari total bola yaitu 20. Jadi yang ketiga adalah banyak cara pengambilan tiga bola dari 20 bola.
Jadi kombinasi 20,3. Nah, ini kita masukkan ke rumus yang sama. Jadi n faktorialnya itu adalah 20, kemudian per 20 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial, maka 20 dikali 19 dikali 18 dikali 17 faktorial per 17 faktorial dikali 3 dikali 2. Oke, dari sini kita bisa sederhanakan 17 faktorial ini kita bagi dengan 17 faktorial, kemudian 18 dibagi 3 yaitu 6, kemudian 20 dibagi 2 yaitu 10. Maka hasilnya adalah 10 dikali 19 dikali 6, yaitu 1140. Ini kita misalkan banyaknya S atau keseluruhan, kayak gitu ya. Nah, dari sini kita bisa langsung mencari peluang terambilnya 2 bola hijau dan 1 bola ungu. Jadi peluang hijau dan ungu itu adalah N hijau dikalikan N ungu dibagi dengan NS. N hijaunya tadi 55. Kemudian dikali N ungunya itu 9 dibagi 1140. Maka hasilnya 55 dikali 9 itu 495 per 1140, atau kita bisa sederhanakan menjadi 33 per 76. Oke, jadi jawabannya yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 4 tahun yang lalu, usia Dodi adalah sepertiga dari usia sekarang. Oke, jadi kita bisa hitung seperti ini. Usia Dodi kan dikurangi 4 tahun yang lalu sama dengan sepertiga dari usia Dodi sekarang. Maka D kurangi sepertiga D sama dengan 4. D dikurangi sepertiga D adalah 2/3. 2/3D sama dengan 4, maka 2D adalah 12. Oke, jadi D-nya adalah 12 dibagi 2, yaitu 6. Ini adalah usia Dodi sekarang. Usia sekarang. Kemudian 8 tahun yang akan datang. Jadi 8 tahun yang akan datang perbandingan usia Dodi dan Eko adalah 7/5. Oke. Nah, usia Dodinya kita bisa cari. Jadi kan usia Dodi sekarang itu adalah 6 tahun. Maka 8 tahun yang akan datang, saya singkat seperti ini ya. Usia si Dodi itu 6 tambah 8, yaitu 14 tahun. Jadi Dodinya 14 per Eko sama dengan 7/5. Maka Eko adalah 14 dikali 5 dibagi 7.
Nah, 14 bagi 7 ini kita sederhanakan menjadi 2, maka hasilnya adalah 10. Ini usia si Eko 8 tahun yang akan datang. Oke. Kemudian ditanyakan usia Eko 10 tahun yang akan datang. Oke. Nah, karena pertama-tama kita lihat usia Eko 8 tahun yang akan datang itu kan 10 tahun. Maka kalau usia Eko sekarang itu tinggal kita kurangi aja dari 10 kurangi 8. Karena kan di diketahui ini 8 tahun yang akan datang usianya si Eko. Jadi hasilnya adalah 2. Ini adalah usia Eko sekarang yaitu 2 tahun. Maka kalau 10 tahun yang akan datang, usia si Eko adalah 2 ditambah 10, yaitu 12. Oke. Jadi usia Eko 10 tahun yang akan datang adalah 12 tahun. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tentukanlah berapa banyak kata yang bisa disusun dari Mataram jika unsur yang sama tidak boleh muncul lebih dari 1 kali. Oke, jadi ini kita bisa gunakan rumus permutasi, di mana di sini kita lihat bahwa Mataram itu merupakan kata yang terdiri dari 7 huruf ya. Ini adalah 7. Maka ini kita bisa sebut N-nya, yaitu 7. Kemudian kita lihat untuk di sini tidak boleh ada unsur yang sama muncul lebih dari 1 kali. Maka M ini kita lihat ada 1, 2. Kemudian A-nya ada 3. Kemudian T-nya ada 1. Dan R-nya juga ada 1. Dari sini kita masukkan ke rumus permutasi, di mana rumusnya adalah N faktorial per M faktorial dikali A faktorial dikali T faktorial dikali R faktorial. N-nya adalah 7, kemudian M-nya adalah 2, A-nya itu 3, kemudian T dan R-nya 1. Nah, kemudian dari sini 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 kali 1 kali 3 faktorial. Yang 1 faktorial ini kita bisa abaikan, oke. Kemudian dari sini kita bisa sederhanakan. Ini kita bagi, ini juga bisa kita bagi. Jadi hasilnya adalah 7 kali 6 kali 5 kali 2. Oke. 7 kali 6 adalah 42, kemudian 42 kali 10, yaitu 420. Jadi, banyaknya kata yang bisa disusun dari Mataram jika unsur yang sama tidak boleh muncul lebih dari 1 kali adalah 420. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 6 orang anggota dewan mengadakan rapat tertutup dan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Maka berapa banyakkah urutan duduk yang mungkin? Nah, kalau untuk soal ini kita masukkan ke rumus permutasi siklik, di mana rumusnya adalah N kurangi 1 faktorial. N-nya itu adalah 6 ini, yaitu 6 dikurangi 1 faktorial. Maka 6 kurangi 1 adalah 5 faktorial. 5 faktorial itu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4 adalah 20. 20 kali 6 yaitu 120.
Jadi jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ukuran sebuah kota pada peta adalah panjang 12 cm dan lebar 8 cm. Apabila peta tersebut mempunyai skala 1:1000, maka luas sebenarnya dari kota tersebut adalah... Oke, pertama kita lihat dulu kalau untuk rumus skala itu adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, kemudian di sini kita tahu bahwa ukuran panjang dan lebar pada sebuah peta itu adalah 12 dan 8. Nah, jadi di sini diketahui bahwa skalanya 1:1000. Jadi tiap satu itu 1 cm itu mewakili 1000 cm. Jadi kalau ukuran di petanya 12 cm, maka ukuran sebenarnya kita kalikan aja 1000. Jadi panjangnya adalah 12 dikali 1000, yaitu 12.000. Kemudian untuk lebarnya juga sama, kita kalikan 1000, 8 dikali 1000, yaitu 8.000. Kemudian di sini ditanyakan luas sebenarnya, jadi luas itu adalah panjang dikali lebar, di mana panjangnya adalah 12.000, kemudian lebarnya adalah 8.000. Maka hasilnya adalah 96 juta centimeter persegi. Oke, kemudian kita lihat di sini ditanyakan di soal adalah dalam bentuk meter persegi. Nah, kita tahu bahwa meter ke desimeter ke sentimeter. Jadi dia urutannya adalah 2 step gitu ya. Dan ini adalah persegi, dimana kalau persegi tiap satu tingkatannya itu kalau ke bawah itu dikalikan 100, kalau ke atas itu dibagi 100. Karena sentimeter itu dia naik ke meter, 2 tingkatan, maka ini kita bagi dengan 10.000. Jadi ini kita bagi 10.000, kita hilangkan aja nolnya 4. Jadi sisanya adalah 9.600 meter persegi. Oke, jadi jawabannya yang E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam waktu 14 hari, pekerjaan renovasi rumah milik Pak Dahlan mampu diselesaikan oleh 30 pekerja. Oke, jadi ini 14 hari mampu diselesaikan oleh 30 pekerja. Kemudian setelah bekerja selama 4 hari, maka ini kita kurangi 4 hari, karena udah bekerja selama 4 hari, jadi 10 hari, kayak gitu. Ini 30 orang pekerja. Nah, para pekerja memberhentikan aktivitas renovasi karena hujan deras selama 4 hari. Ini kita kurangi lagi 4 hari. 10 dikurangi 4 itu adalah 6. Nah, 6 ini berapa pekerja yang dibutuhkan, kayak gitu ya. Jika Pak Dahlan ingin renovasi rumah tersebut selesai tepat waktu, maka berapakah tambahan pekerja yang harus dipekerjakan oleh Pak Dahlan? Nah, ini kita misalkan A1, ini A1, ini B1, ini A2, yang ini B2 yang kita cari. Itu X. Nah, maka kalau konteks kalimatnya seperti ini, di mana angka 1 dengan angka kedua itu berbanding terbalik, jadi misalnya semakin banyak hari, maka semakin sedikit pekerja, kayak gitu. Nah, maka kita masukkan ke rumus perbandingan berbanding nilai, atau perbandingan terbalik, kayak gitu. Jadi rumusnya itu adalah A1 kali B1, atau saya coba tuliskan di sini ya. A1 dikali B1 sama dengan A2 kali B2. Ini perbandingan berbanding nilai. Nah, A1-nya adalah 10, kemudian dikali B1-nya 30, sama dengan A2-nya itu 6, B2-nya itu X kita cari. Maka X sama dengan 10 dikali 30
dibagi 6. 30 bagi 6 itu 5, maka X-nya adalah 50. Jadi ini adalah jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan renovasi rumah Pak Dahlan selama 6 hari. Oke. Kemudian kita lihat soalnya bahwa di sini ditanyakan tambahan pekerja. Oke, jadi kalau tambahan pekerja ini diperoleh dengan mengurangi jumlah pekerja yang B2 ini yaitu 50 dikurangi jumlah pekerja yang di awal yaitu 30. Maka hasilnya adalah 20. Jadi tambahan pekerja yang harus dipekerjakan oleh Pak Dahlan agar renovasi rumahnya selesai tepat waktu adalah 20 orang. Nah, demikian untuk beberapa soal cerita yang saya bahas. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.